Halo teman-teman, dengan saya Innova Melisa. Hari ini saya mau sharing resep olahan ayam yang praktis banget. Pertama-tama, kita rebus dulu dada ayam seperti ini. Yang satu karena dada ayamnya tipis, langsung saya rebus. Kalau yang satu dada ayamnya gendut banget, jadi saya belah dua kayak gini. Ini yang jauh dari tulang dan yang ini dekat dengan tulang, supaya cepat matang. Rebus dengan api sedang selama kurang lebih 5-10 menit ya teman-teman. Lamanya tergantung besar api dan juga wajan dan juga besar ayamnya sih. Nah, kalau misalnya kita lihat sudah seperti ini tandanya sudah mulai matang. Tapi supaya matangnya merata, dibalik ya teman-teman. Karena bagian yang ini nggak kena air tuh. Kenapa saya rebus ayamnya ini? Supaya masaknya akan lebih simpel teman-teman. Kalau ayam sudah direbus, proses masaknya nggak akan selama kalau ayam masih mentah. Simpannya pun akan lebih simpel. Terus, dia juga pastinya bebas dari corona ya teman-teman, karena udah direbus. Nah, terus untuk beberapa jenis masakan, hasil akhirnya nanti justru akan lebih enak jika ayamnya sudah direbus dahulu seperti ini ya teman-teman. Oke, ini udah mulai matang. Airnya jangan dibuang ya, karena bisa kita manfaatin untuk bikin mie kuah atau masakan kuah yang lain. Habis itu kita tunggu dingin, terus ayamnya kita suwir-suwir kayak gini. Sebetulnya ada banyak jenis masakan yang enak banget pakai ayam suwir kayak gini. Misalnya bakmi goreng, bakmi rebus, nasi goreng, bakmoy, ayam balado, ayam sisit. Nah, kali ini yang mungkin nggak biasa adalah ayam opor. Kebetulan video ini dibuat kan mendekati bulan suci Ramadan dan bentar lagi juga Idul Fitri. Tetapi beberapa orang tidak bisa mudik karena adanya social distancing. Harapan saya dengan sharing ini, teman-teman termasuk teman-teman yang di kosan tetap bisa makan opor yang enak dan tetap praktis. Oh iya, balik ke ayam suwir. Suwir ayam itu ada metode pakai tangan langsung kayak tadi. Bisa juga pakai garpu kayak gini teman-teman. Kalau pakai tangan langsung kayak tadi, kekurangannya kadang-kadang ayamnya sobek. Karena memang tangan kita kan gendut-gendut ya. So nggak selalu sesuai dengan seratnya. Apalagi kalau rebusnya kematangan. Nah, kalau pakai garpu gini relatif lebih rapi karena dia bisa pisahin per seratnya. Dan rasanya menurut saya juga lebih enak kalau pakai garpu, walaupun sedikit lebih lama. Ini sih kembali ke masing-masing ya teman-teman. Hehe. Penyimpanannya ini tahan selama 2-3 hari di chiller teman-teman. Jadi lebih praktis ya. Terus kita bisa simpan dalam kondisi masih utuh tapi udah direbus, bisa juga udah disuir-suir. Jadi nanti pas masak tinggal diambilin, disendokin per sekali makan. Supaya kita nggak sering-sering nyuir-nyuir ayam kayak gini ya. Hihi. Oke, ini sudah mulai tersuir semua. Oke, sekarang saatnya saya panaskan wajan kayak gini ya teman-teman. Buat teman-teman di kosan, pakai wajan yang ukurannya sesuai aja. Ini kan saya untuk rumah ya, kami berempat, jadi wajannya lumayan gede. Terus ayam suwiran tadi saya masukin ke sini. Nah ini. Terus saya sangrai sebentar. Dia itu kan ada, ini apa ya namanya, kulit, ada kulitnya. Jadi disangrai gini juga nggak apa-apa karena ada lemak yang akan keluar dari kulitnya dan air yang tersisa di dagingnya ayam ini. Kalau yang kuahnya sih saya simpan untuk bikin mie rebus atau rebusan yang lain. Terus saya masukkan bumbu instan homemade saya.
Ini cuma bumbu kuning aja kok teman-teman, tapi udah saya tumis sehingga awet sampai 2 minggu di chiller dan berbulan-bulan di freezer. Cara buatnya saya kasih linknya di deskripsi video ini ya. Tapi kalau teman-teman mau pakai racik yang kuning itu juga bisa, pakai bumbu opor juga bisa. Jangan lupa ditambahkan sedikit minyak ya, karena di bumbu instan saya ini kan sudah ada minyaknya. Jadi saya nggak tambahin minyak, apalagi ayamnya juga lumayan berkulit jadi ada lemaknya. Ini agak beku teman-teman, karena saya simpan di chiller dan saya pakai minyak kelapa. Minyak kelapa kan gampang banget beku ya. Nah, habis itu saya osek-osek, saya aduk-aduk supaya nanti air-air yang ada di daging ayam keluar dan bumbunya ini juga mencair serta mengering sedikit kayak gitu teman-teman. Nggak lupa saya tambahin garam dan juga penyedap karena bumbu instan saya ini bisa dikasih penyedap dan garam sekaligus, bisa dadakan kayak gini. Nah, terus kenapa harus kayak gini dulu? Supaya nanti ayamnya agak mengering, sehingga pas nanti kita tambahin air, itu bumbunya bisa masuk ke seratnya ayam. Menurut saya ya, dengan cara seperti ini, opor ayamnya akan lebih nendang karena bumbunya masuk ke serat-serat ayam. Kalau ayamnya gede-gede, rata-rata sih bumbunya nggak masuk sampai ke dalam. Itu wajar banget karena kan kita pakai santan. Kalau misalnya direbus kelamaan, santannya itu bisa pecah. Nah, kalau kayak gini, itu karena udah disuir, jadi pastinya bumbunya pada nempel dan tadi udah mengering. So, dia akan menyerap air pas kita siram air. Ini udah mulai kering kan, saya siram air. Bisa dibayangin tadinya dia kisut karena airnya terambil. Ditambah air kan dia tarik lagi tuh airnya yang sudah berbumbu. Jadi si bumbunya masuk ke dalam serat ayam teman-teman. Nah, kita rebus sampai dia mendidih supaya yakin dia matang dan dingin kan tadi, supaya baterainya juga ada mati. Baru kemudian kita tambahkan santan. Santannya boleh pakai yang kental langsung, boleh pakai santan instan. Terus abis sangka ini yang nggak boleh salah itu kita harus rajin aduk supaya santannya nggak pecah. Kalau santannya pecah itu nggak enak karena terpisah rasa santan dengan rasa kuahnya. Kita aduk, terus apinya kita kecilin, jadi jangan gede-gede. Kita aduk terus kayak gini dengan api sedang sampai nanti dia kembali bergejolak. Nggak sampai mendidih tumpah-tumpah gede-gede banget, enggak. Tapi dia sampai bergejolak. Ntar saya tunjukin. Kenapa harus kayak gitu? Karena ini kan santan. Kalau misalnya nggak mendidih betul, dia basi. Kalau terlalu panas, dia pecah dan rasa gurihnya akan hilang dan nggak enak. Jadi agak tricky sih memang kalau masak opor dan perlu trial error berapa kali nih kalau untuk saya kemarin. Nah, setelah pakai metode ayam suwir ini, menurut saya rasanya malah lebih nendang dan lebih enak jika dibandingkan dengan ayam utuh seperti sebelum-sebelumnya yang sudah saya buat. Setelah mulai bergejolak kayak gitu, kita aduk dan kita koreksi rasa kurang asin atau kurang apa, sehingga bisa ditambahkan. Nah, setelah itu kita matikan dan kita bisa konsumsi. Nah, ini apinya nggak boleh sampai gejolak banget ya teman-teman. Ini segini aja maksimalnya. Jangan sampai benar-benar gede supaya santannya nggak pecah-pecah. Teman-teman, kalau masak opor jangan langsung banyak ya. Soalnya pas manasin itu juga rawan pecah santannya. Nanti nggak enak lagi. Nah, ini udah matang, saatnya kita angkat dan bisa kita konsumsi. Konsumsi secepatnya aja karena santan cepat basi ya. Terima kasih sudah nonton, semoga bermanfaat.
Dadah!